Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-temanku semua, dan semoga teman-temanku semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, dilancarkan rezekinya, diluaskan, dan segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia dan juga kelak di akhirat. Amin. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi sharing tentang pengalaman kita menggunakan pupuk eco farming, dan kita gunakan kepada tanaman cabai. Alhamdulillah, cabai kita nampak sangat baik dan sangat subur berkah dari menggunakan pupuk eco farming yang sudah kita padukan dengan pupuk kompos dan bahan-bahan organik lainnya. Jadi kita fokus memanfaatkan apa yang ada di sekitaran kita. Jadi sahabatku nanti bisa menyimak video kita sampai akhir agar tidak gagal paham. Dan cara untuk pengaplikasian untuk pupuk eco farming ini yang perlu kita ketahui adalah kita bisa menggunakan sebagian saja. Untuk cara penggunaannya, kita bisa cairkan dan kita bisa langsung kita siramkan di sekitar perakaran dari tanaman cabai kita agar bisa hasil lebih bagus. Dan tentunya kita juga perlu tambahkan pupuk kompos. Kenapa kita memilih pupuk kompos? Karena pupuk kompos kita bisa buat sendiri dari bahan di sekitaran kita, dan kita bisa menstarternya dengan pupuk eco farming yang kita miliki. Dengan begitu, bahan-bahan organik yang ada di sekitaran kita berubah menjadi kompos dan diuraikan oleh mikroba yang baik oleh yang ada di dalam kandungan dari pupuk eco farming. Jadi bahan tersebut diurai terus oleh pupuk eco farming, dan kita sendiri kita bisa lihat dan kita buktikan pertunasan dari tanaman cabai kita yang sangat besar hingga sampai pohon utamanya ini sebenarnya adalah sangat subur hingga dianya miring ataupun rubuh, dan dia tetap dapat menopang dari batang lainnya dengan cara beradaptasi. Dan alhamdulillah kita pantau pertumbuhan dari tanaman cabai kita. Kita punya tanaman cabai satu, tapi kalau kita perhatikan kita seperti mempunyai 5 pohon cabai, karena percabangan di bawahnya ini sangat bagus dan sangat luar biasa perkembangan pertumbuhannya. Karena dari pupuk eco farming ini berfungsi sebagai untuk memberikan nutrisi pupuknya dan juga bahan-bahan yang ada di sekitarnya kita bisa maksimalkan. Jika ada materi lain yang tidak bisa diuraikan karena dibantu mikroba yang ada di dalamnya, bisa diuraikan dan bisa diserap, dimanfaatkan oleh tanaman cabai kita dengan melalui perakaran. Dan ini adalah bukti nyata, dan ini bisa untuk jadi pedoman untuk teman sahabat organik. Dan kita lihat, kita putar keliling, dan kita juga lihat sampai ke bawah tanaman kita
saking suburnya hingga menyentuh bawah atau sangat rimbun sekali, sangat padat, dan ini luar biasa hingga kita lihat di putaran di sebelah utara, barat, dan selatan ini tanamannya banyak mutar keliling dari bawah hingga atas, masih gencar dalam pertumbuhan, baik kembang maupun cabenya terus bertumbuh dan membesar. Dan ini kita lihat sampai nampak rumput di bawahnya karena dannya menyentuh dari lahan kita di media bawah. Saking banyak tanaman cabai hingga bobot dari tiap rantingnya ini sangat berat dan sangat dibantu oleh yang dasar yaitu tanah kita, dan ini sangat aman, tidak ada hama lain untuk mengganggu dari tanaman kita dan bisa dikendalikan. Dan itu adalah cangkang telur yang kita gunakan, kita manfaatkan, jadi kita bisa sebarkan di daerah dari tanaman cabai kita, di akar kita. Jadi dengan begitu hama-hama seperti bekecot akan tidak bisa untuk menyerang atau menghambat dari serangan hama bekecot, agar batang dari tanaman cabai kita bisa berumur panjang, tidak terkena dari serangan hama bekecot. Dan alhamdulillah dengan teknik seperti itu tanaman cabai kita panjang umur, dan ini sudah berkali-kali kita panen, dan alhamdulillahnya sampai sekarang tetap lancar produksi dan terus memberikan hasil, dan sangat membantu untuk kita yang suka dengan rasa pedas atau cabai, agar kita mempunyai nafsu makan bisa selera tinggi. Dan semoga ini bisa juga untuk sahabatku lakukan hal yang sama, karena kita melakukan ini sangat mudah dan bisa untuk kita lakukan, dan kita bisa merawat untuk di halaman kita, bisa membuat penghijauan, dan ini tentu sangat indah dipandang dan bisa menghasilkan dan bisa menjadikan hobi yang sangat menghasilkan. Tentu ini sangat bagus dan tentu bisa memberikan motivasi kita lebih semangat lagi berbudidaya tanaman cabai secara organik, agar keluarga kita bisa sehat tentunya untuk sahabatku semua, dan kita bisa terus untuk memberikan tingkat kesuburan dengan nutrisi yang ada di sekitaran kita. Kita juga bisa menggunakan arang ataupun juga dedaunan yang ada di sekitaran kita, agar pertunasan terus ada, karena mikroba akan senang tumbuh di akar atau di dekat dengan arang yang kita miliki. Dan ini kita akan usahakan yang tunas-tunas ini sebagian kita pangkas, sebagian kita gunakan untuk peremajaan. Dan saking besarnya batang utama dari tanaman cabai kita itu lebih besar daripada telunjuk kita, dan mungkin ada sekitaran sejempolan tangan atau kaki yang kita miliki. Itu sangat bagus, sangat cocok untuk dijadikan cabai yang kedepannya bisa memberikan hasil tetap tumbuh maksimal.
dan terus kita akan jaga terus ini tanaman cabai agar bisa memberikan video-video agar sahabatku terus semangat atau bisa memberikan informasi yang bermanfaat tentunya untuk sahabatku semua, untuk teman-temanku semua yang terus mengikuti video-video kita. Saya ucapkan banyak terima kasih, semoga tambah sukses selalu dan kita doakan sahabatku semua berhasil dalam usaha-usahanya dan salam sukses untuk petani Indonesia dan makin jaya. Amin.